Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki. Kita masih diberikan rezeki, diberi kesempatan oleh Allah masih bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sudah 2 pekan, 2 Jumat, bahkan sekitar 2 Jumat Ramadan sudah berlalu. 2 pekan kemarin, menjadi pertanyaan adalah masih adakah bekas-bekas itu, semangat itu, dan kemudian itu menjadi pertanyaan hikmah di kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, Ramadan kemarin itu adalah bulan yang mulia di mana kita merasakan sebagai syahrul tarbiyatul usrah. Bahkan juga tidak hanya bulan untuk mendidik keluarga kita, tapi juga sebagai syahrul tarbiyatul aulad, untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak kita dalam beramal soleh maupun dalam kebaikan. Salah satu pertanyaannya adalah ketika sudah 2 pekan berlalu dan kemudian di bulan Syawal, sebentar lagi kita masuk di bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah. Ma barnamij fi syahrul Syawal, ma barnamij fi syahrul Dzulqa'dah. Apa yang menjadi program untuk kita, untuk keluarga kita di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan juga di bulan-bulan berikutnya. Hadirin rahimakumullah, terutama ketika di bulan Ramadan banyak aktivitas itu di masjid. Sekarang kita kembali kepada keluarga-keluarga kita, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana menghidupkan atau bagaimanakah hidup pendidikan keagamaan itu di rumah-rumah kita. Kaifa abna'a tarbiyatul fi usrati ala amali wa ibadah. Bagaimanakah pendidikan keluarga dan untuk anak-anak kita sekarang lokusnya, tempatnya adalah di keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, menjadi PR bagi kita dan salah satu tokoh parenting Islam yaitu seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, mengingatkan bagi kita ketika mendidik anak kita menjadi PR bagi keluarga kita dalam mendidik keturunan-keturunan kita. Yang pertama adalah la ta'muru walakin ud'u ma'aka. La ta'muru, jangan hanya menyuruh, jangan hanya ngongkong, jangan hanya amr, memerintah. Silahkan anak-anakku pergi ke masjid Miftahul Jannah untuk sholat, saya tak menyelesaikan pekerjaan di rumah. La ta'muru walakin ud'u ma'aka, dan yang paling baik adalah mengajak, da'a wa ma'aka, dan membersamainya. Hadirin rahimakumullah, menjadi PR bagaimanakah membersamai anak-anak kita
keseharian kita, terutama dalam ibadahnya. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha ayat 132, ketika kita mendidik anak kita untuk sholat, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholat, dan perintahlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha. Pertama, kita diminta wastabir, bersabarlah. Hadirin rahimakumullah, Sufyan Ats-Tsauri ketika menyampaikan tentang parentingnya, yaitu mengajak dan membersamai dengan kesabaran. Dalam syarahnya, dalam beberapa kitab tentang parenting, menyampaikan bahwa cara mengajak anaknya, yang pertama adalah rafiq atau latif, dengan kelembutan, baik dalam ya'muru maupun yanha. Rafiq biya'muru, atau latif biya'muru, atau rafiq biyanha, atau latif biyanha, dengan kelembutan, sabar dan lembut ketika memerintah, juga sabar dan lembut ketika juga yanha, ketika menasihati untuk tidak berbuat kejelekan-kejelekan. Setelah lembut, kemudian dilanjut juga dengan adil. Adilu bima ya'muru wa adilu bima yanha. Kita harus adil dengan kondisi anak kita. Artinya kondisi anak lain-lain. Ada yang, kalau dalam psikologi, dalam ilmu jiwa, ada yang kecenderungannya ke otak kanan atau ke otak kiri. Ada yang kecenderungannya bahkan seperti makanan, ada yang suka pedas, ada juga yang tidak suka pedas, dan sebagainya. Kita harus adil. Adil dalam mendidik anak, menyesuaikan kondisi anak, dan juga tidak membanding-bandingkan, karena itu kadang malah mengecilkan motivasi. Selain lembut, selain adil, dan yang ketiga, Sufyan Ats-Tsauri menasihati anak kita dalam mendidik anak kita adalah dengan ilmu. Ilmi wa ya'muru, ilmi bima ya'muru wa ilmi bima yanha. Dengan ilmu ketika kita menasihati anak kita ataupun mencegah ketidakbaikan anak kita. Misalnya ketika sholat, anak tidak mau sholat, sampaikanlah dengan keilmuannya, sampaikanlah ayat-ayat Al-Quran, sampaikanlah hadis-hadis tentang keutamaan sholat, ataupun ancaman-ancaman kenapa tidak sholat. Sampaikan dengan cerita yang mengena. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Muddathir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman tentang sholat, ma salakakum fi syaqar. Kenapa orang di akhirat nanti ada yang di syaqar, ada yang menjadi bawah, diintipnya neraka. Dalam ayat ini teruskan, qalu lam naku minal musholin. Karena sudah tahu perintah sholat, tapi orang itu tidak mau melaksanakan sholat. Sehingga ini menjadi PR bagi kita dalam tarbiyatul aulad, tarbiyatul usrah, pendidikan anak dan juga pendidikan keluarga. Jangan sampai di bulan-bulan setelah Ramadan semangat beribadahnya menjadi menurun, terutama dalam sholat tadi. Sholat berjamaah ketika Ramadan banyak sekali yang bersolat berjamaah, tapi ketika di bulan Syawal dan juga di bulan berikutnya, tidak di bulan Ramadan, kadang di beberapa masjid tinggal pemain-pemain inti saja, tinggal itu saja. Oleh karena itu, teruslah mengkondisikan sholat yang baik, yang khusyuk wal khudu' adalah dengan berjamaah. Dan kita niatkan mengajak keluarga kita, da'awa ma'aka, mengajak dan membersamai anak-anak kita untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Dan yang kedua, di Ramadan kemarin kita berpuasa. Bagaimanakah dengan bulan-bulan berikutnya? Apakah kita juga tetap berpuasa? Salah satunya berpuasa juga diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal. Dalam salah satu hadis, an Abi Ayyub Ansari radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW menyampaikan, man sauma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin, thumma atba'ahu sittah min Syawal kana kasyami ad-dahri, orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dapatkan pahala dilipatkan 10 kali lipat. Atsaro amsalihah, bagaimanakah bisa dalam hadis ini disampaikan kana kasyami ad-dahri, seakan-akan seperti berpuasa 1 tahun. 1 tahun kalau kita hitung sebagaimana kita tahu jumlahnya adalah sekitar 365 hari. 60-an harinya kita cukupkan ketika 300-nya di bulan Syawal dari 30 hari rata-rata di bulan Ramadan dilipatkan 10 kali lipat sekitar 300 hari. 60 harinya kita cukupkan di bulan Syawal. Yang belum pernah berpuasa Syawal, cobalah untuk kemudian melaksanakan contoh dari Rasulullah SAW ini dalam hadis ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, syukur bisa lengkap syitah min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, sehingga bisa 6 kali 10, 60-an hari. Karena kasyami ad-dahri, kita bisa mendapatkan puasa pahala seperti 1 tahun. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, jangan sampai Al-Quran disimpan di bulan Ramadan, kita baca Al-Quran disimpan di almari di bulan-bulan berikutnya, atau di dalam HP kita ada aplikasi Al-Quran kemudian kita hapus setelah bulan Ramadan. Maka teruskanlah mengaji Al-Quran, karena pahalanya adalah per huruf, pahalanya bukan per kata, tapi adalah pahalanya per huruf. Maka teruskanlah mengaji bersama keluarga di rumah atau di masjid bersama-sama dengan anak-anak kita mengaji Al-Quran. Yang terakhir adalah ketika bulan Ramadan kita banyak bersedekah. Jangan sampai berhenti bersedekah di bulan-bulan berikutnya, karena Allah itu menyukai amalan yang acek, yang rutin. Yuhibbullah adwamah dawam. Allah menyukai amalan itu yang rutin. Oleh karena itu, contoh sedekah tadi kita usahakan dengan anak kita bersedekah di masjid ini dengan rutin, dengan dawam, walau qalil, biarpun sedikit. Hadirin Allah, semoga ini menjadikan kita bisa beristiqomah dalam bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Istiqomah teringat yang ditulis di pondok ISTIQO, salah satu huruf yang pertama kali ditulis I. Bagaimanakah bisa menjalankan itu adalah dengan keikhlasan. Ikhlas karena Allah, insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita bisa beramal kebaikan di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim, innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa mazza jildahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ya Allah aslih lana dinana ladzi wa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana ya Allah dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslih lana ya Allah akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana ya Allah usratina waladana wa dzurriyyatina ya Allah qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.